Benang emas rasa syukur. Sejak beribu-ribu tahun yang lalu, sebelum catatan terdini dari manusia, kekuatan syukur telah dikhotbahkan dan dipraktikkan, dan dari sana telah diwariskan selama berabad-abad, menyebar ke seluruh benua, menembus satu peradaban dan budaya ke peradaban dan budaya berikutnya. Agama-agama besar, Kristen, Islam, Yahudi, Buddha, Sikh, dan Hindu, semuanya mengajarkan tentang syukur. Muhammad pernah bersabda bahwa bersyukur atas kelimpahan yang Anda telah terima adalah jaminan terbaik bahwa kelimpahan akan berlanjut. Buddha mengatakan bahwa tidak ada perjuangan yang perlu Anda lakukan kecuali untuk bersyukur dan bergembira. Lao Tzu mengatakan bahwa jika Anda bergembira dengan apa yang ada, seluruh dunia akan menjadi milik Anda. Krishna mengatakan bahwa apapun yang ia persembahkan, ia terima dengan gembira. Raja Daud berterima kasih kepada seluruh dunia atas segala sesuatu di antara langit dan bumi. Dan Yesus mengucapkan terima kasih sebelum ia melakukan setiap mukjizat. Dari suku aborigin Australia sampai ke suku Masai dan Zulu Afrika, dari suku Navajo, Shawnee, dan Cherokee, Amerika sampai orang Tahiti, Eskimo, dan Maori. Praktik bersyukur berada di akar dari sebagian besar tradisi pribumi. Ketika Anda bangun di pagi hari, bersyukurlah atas cahaya pagi, atas hidup dan kekuatanmu. Bersyukurlah atas makanan dan kegembiraan hidup. Jika kau tak melihat alasan untuk berterima kasih, kesalahan terletak di dalam dirimu sendiri. Sejarah dipenuhi dengan tokoh-tokoh termasyhur yang mempraktikkan syukur dan yang pencapaiannya menempatkan mereka di antara tokoh-tokoh terbesar yang pernah hidup. Gandhi, Ibu Teresa, Martin Luther King, C.R. Dalai Lama, Leonardo da Vinci, Plato, Shakespeare, Aesop, Blake, Emerson, Dickens, Proust, Descartes, Lincoln, Jung, Newton, Einstein, dan banyak lagi. Penemuan-penemuan ilmiah Albert Einstein telah mengubah cara pandang kita terhadap semesta. Dan ketika ditanya tentang pencapaian-pencapaian monumentalnya, ia berterima kasih kepada orang lain. Salah satu manusia terpandai sepanjang zaman berterima kasih kepada lebih dari 100 orang sehari atas pekerjaan yang telah mereka lakukan. Apakah mengherankan begitu banyak misteri hidup yang diungkapkan kepada Albert Einstein? Apakah mengherankan Albert Einstein berhasil membuat temuan-temuan ilmiah terbesar dalam sejarah? Ia mempraktikkan syukur setiap hari dalam hidupnya. Dan sebagai imbalannya, ia menerima banyak bentuk kelimpahan. Ketika Isaac Newton ditanyai bagaimana ia bisa membuat teman-teman ilmiahnya, ia mengatakan bahwa ia berdiri di pundak para raksasa. Isaac Newton yang baru-baru ini didaulat sebagai penyumbang terbesar bagi ilmu pengetahuan dan manusia, juga bersyukur atas orang-orang yang pernah hidup sebelum dirinya. Para ilmuwan,
filsuf, penemu, pencipta, dan nabi yang mempraktikkan syukur memanen hasilnya, dan sebagian besar menyadari kekuatan dalam syukur. Namun, kekuatan syukur belum diketahui oleh sebagian besar orang di masa kini. Karena untuk mengalami keajaiban dari syukur di dalam hidup Anda harus mempraktekkannya. Penemuan saya. Kisah saya adalah contoh sempurna seperti apa hidup ini jika seseorang tidak bersyukur. Dan apa yang terjadi jika kita menjadikan syukur sebagai bagian dari hidup. Jika 6 tahun yang lalu saya ditanya apakah saya orang yang bersyukur, saya akan menjawab, ya, tentu saja saya orang yang bersyukur. Saya mengucapkan terima kasih ketika menerima hadiah. Ketika seseorang membukakan pintu untuk saya, atau ketika seseorang melakukan sesuatu untuk saya. Tetapi sesungguhnya, saya bukan orang yang bersyukur. Saya tidak tahu apa arti sesungguhnya dari bersyukur. Dan hanya sesekali saja mengucapkan terima kasih. Jelas tidak menjadikan saya seseorang yang penuh syukur. Tanpa syukur, hidup saya akan sulit. Saya punya utang. Dan setiap bulan, utang itu semakin besar. Saya bekerja keras. Tetapi kondisi keuangan saya tidak pernah membaik dalam usaha mengejar pembayaran hutang dan kewajiban yang semakin menumpuk. Saya terus hidup di dalam arus stres. Relasi saya berayun seperti pendulum, dari lumayan menjadi buruk, karena sepertinya saya tidak pernah punya cukup waktu untuk setiap orang. Meski saya disebut sehat, saya merasa kehabisan tenaga di setiap penghujung hari. Dan saya selalu tertular batuk pilek dan penyakit terbaru yang sedang musim. Saya merasa bahagia ketika pergi bersama teman-teman atau ketika berlibur. Tetapi realita harus bekerja lebih keras untuk membayar kenikmatan itu membuat saya semakin stres. Saya tidak sedang hidup, saya hanya bertahan dari hari ke hari, dari gaji ke gaji. Dan saya tidak bisa lebih cepat menyelesaikan satu masalah dibandingkan datangnya berbagai masalah lain. Tetapi kemudian terjadi sesuatu yang akan mengubah segala sesuatu di dalam hidup saya sejak hari itu. Saya menemukan sebuah rahasia hidup. Dan akibat penemuan itu, salah satu hal yang mulai saya lakukan adalah mempraktikkan syukur setiap hari. Akibatnya, segala sesuatu di dalam hidup saya berubah. Dan semakin saya mempraktikkan syukur, semakin ajaiblah hasilnya. Hidup saya benar-benar menjadi ajaib. Untuk pertama kalinya dalam hidup saya terbebas dari hutang. Dan tidak lama sesudahnya saya mempunyai semua uang yang saya butuhkan untuk melakukan apapun yang saya inginkan. Problem di dalam relasi, pekerjaan, dan kesehatan menghilang. Dan bukannya menghadapi hambatan-hambatan harian, hari-hari saya dipenuhi dengan satu hal yang indah, yang dilanjutkan dengan hal indah lainnya. Kesehatan dan tenaga saya meningkat drastis, dramatis. Dan saya merasa lebih baik dibandingkan saat saya berusia 20-an. Dan dalam beberapa bulan saja, relasi saya menjadi jauh lebih bermakna. Dan saya menikmati lebih banyak saat indah bersama keluarga dan teman-teman dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Lebih dari segalanya, saya merasa lebih bahagia daripada yang bisa saya bayangkan.
Kebahagiaan saya begitu mendalam. Kebahagiaan terbesar yang pernah saya rasakan. Syukur telah mengubah saya dan seluruh hidup saya berubah secara ajaib.